Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Agnestia Nurul, yang terhormat Bapak Wakil dan Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Iawan selaku Wakil Guru, Bapak Anak selaku Wakil Kesiswaan, Ibu Nursyaidah selaku Wakil Prasarana, yang terhormat Penjamin Mutu Bapak Tondo dan tim, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada siang hari ini. Selanjutnya ada beberapa pengumuman selanjutnya penutup. Beranjak acara yang pertama, maka kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah sambutan. Langsung saja sambutan akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Agnestia Nurul. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu, Wakil Staf Penjaga Mutu Bapak Ibu, alhamdulillah ini panjatkan bersyukur kehadiran Allah SWT sehingga kita bisa bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan baik untuk kita semua. Ya, ini kita berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan paparan dari rekan kita, yaitu Bu Siti Novianingsih, dalam rangka menyelesaikan tugasnya sebagai calon guru penggerak untuk modul 3, yaitu pemaparan aksi nyata. Hari ini kelihatannya yang akan dipaparkan adalah majalah kita, yaitu Sabila News ya, yang termasuk terobosan baru karena baru beberapa sekolah yang mempunyai majalah digital. Dan ini juga mungkin nanti bisa buat Bapak Ibu yang akan memasuki angkatan 11 ya, sekarang sedang proses di angkatan 10 calon guru penggerak. Jadi yang angkatan 11 akan melihat bagaimana aksi nyata yang dilakukan oleh CGP ketika pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Namun Bapak Ibu yang lain yang tidak ikut dalam pendidikan guru penggerak bisa ikut juga merasakan dan juga bisa mengambil ilmunya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CGP, karena memang dalam kegiatan guru penggerak tidak hanya CGP tapi dimaksudkan semua komponen, semua guru yang ada di sekolah tersebut bisa merasakan dampaknya. Jadi CGP ini bukan pintar sendiri, tapi harus bisa mengajak teman-temannya untuk semua pintar. Jadi nggak ada zamannya sekarang hebat sendiri, pintar sendiri. Semua harus bisa diseminasi dan mengajak teman-temannya supaya menjadi pintar dan hebat. Artinya kalau semua guru 198 hebat, otomatis pendidikan di sekolah kita menjadi hebat juga, seperti itu. Dan ini sudah banyak contohnya. Terima kasih ibu bapak-bapak ya, sudah banyak contoh bahwa sekolah kita sudah lebih maju ke depan dibandingkan sekolah lain yang ada di sekitar kita, di Durensawit, Jakarta Timur, dan di DKI Jakarta. Karena banyak karya dari siswa dan guru yang tampak seperti hari ini. Tadi saya sudah mendapatkan kiriman buku yang sudah saya share ke Bapak Ibu semuanya. Karya kita yang terbaru yaitu buku Guru Hebat yang Berkarya. Kita merupakan salah satu contoh bagaimana kita mencoba untuk berkreasi, menampilkan karya-karya kita. Kemudian hari ini akan ditampilkan kembali oleh Bu Novianingsih tentang majalah digital sekolah. Karena sekarang sudah zaman digitalisasi, bagaimana supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena memang segala sesuatu hal
harus kita ikuti. Kita guru jangan terpaku pada masa lalu, tapi zaman sudah berbeda saat ini. Artinya kita harus bisa semuanya untuk ikut mengikuti arus, yaitu perkembangan zaman pada saat ini, dan jangan sampai ketinggalan. Walaupun usia kita mungkin di antara kita sebagian besar sudah ada yang 40 tahun ke atas, tapi tidak mengurangi semangat, saya harapkan begitu. Karena apa? Karena kita belajar itu sepanjang hayat, sampai masuk ke liang kubur baru kita berhenti belajar. Tapi selama masih ada nafas dalam diri kita, ayo kita sama-sama belajar Bapak Ibu, dan tidak ada ruginya untuk belajar. Kenapa? Karena kita mendampingi anak-anak kita, murid-murid yang memang generasinya jauh berbeda dengan kita. Mereka adalah Gen Z dan Gen Alpha yang sudah terbiasa dengan teknologi, dan kita juga harus mengimbangi mereka di dalam kelas, tidak di sekolah begitu pula. Itu mungkin dari saya pengantarnya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir memberikan motivasi kepada Bu Nurdianisi sehingga bisa nanti selesai pada waktunya. Insya Allah di bulan April sudah akan melaksanakan Loka 7 panen raya ya. Artinya selangkah lagi menjadi guru penggerak, dan kita harapkan semua tidak berhenti sampai di situ. Ketika sudah menjadi guru penggerak, itulah tantangan yang lebih besar. Kenapa? Karena harus bisa menggerakkan teman-temannya. Tidak hanya bergerak, tapi juga menggerakkan. Kalau bergerak itu sudah hal yang mudah kalau menurut saya. Tapi bagaimana menggerakkan teman-teman di sekitar? Bagaimana menjadi sesuatu yang bisa membuat orang lain terinspirasi? Itu adalah hal yang harus dilakukan oleh guru-guru penggerak. Dan ini sudah ada 3, dan saya harapkan guru penggerak ketika nanti sudah Bu Novi lulus, berarti sudah ada 3. Ini bisa mewarnai sekolah dengan program-program yang nanti bisa membuat teman-teman yang lain ikut merasakan. Karena kan banyak yang terkendala usia ya, walaupun sekarang sudah tidak dibatasi untuk ikut pendidikan guru penggerak. Ketika ada yang menggugat, kenapa hanya yang berusia 50 tahun ke bawah yang bisa, 50 tahun ke atas tidak bisa? Sudah benar, tapi karena ini adalah sistem tidak langsung berubah Bapak Ibu semuanya. Artinya tetap yang di angkatan 10 sekarang dan angkatan 11 nanti yang akan mulai pendidikan, mungkin sekitar bulan September ya, atau bulan Agustus, itu masih di usia yang 50 tahun ke bawah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita yang sudah usia 50 tahun ke atas tidak usah pesimis, karena kita bisa ngambil ilmu dari mereka yang akan mengikuti pendidikan. Mungkin saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya. Beranjak ke ASEAN selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan aksi nyata dari Ibu Siti Nurdianisi. Sebelumnya biar semangat saya mau kasih pantun. Saya punya janji nih Pak. 2, 3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Satu lagi, jalan-jalan ke Jakarta, berkunjung ke kota tua. Berhitung 1, 2, 3, presentasi segera kita buka. Silakan Ibu. Ternyata ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita semua berkumpul di satu ruangan ini untuk melihat saya presentasi tentang aksi nyata dengan tema pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Dan saya mau ucapin terima kasih dulu kepada Bu Erni, kepada Pak Yawan, kepada Pak Anang, Bu Nasyaida, dan semua guru yang telah hadir di sini, karena itu merupakan suatu motivasi bagi saya, karena bentuk dukungan
dukungan dari Bapak Ibu terhadap saya. Mempersingkat waktu, saya akan Nah, untuk mempersingkat waktu, hari ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya. Kebetulan program ini di modul terakhir saya sebelum nanti saya lokakarya di setelah Lebaran, begitu nanti saya selesai melaksanakan program guru penggerak yang sudah saya laksanakan selama 9 bulan. Dan ini aksi nyata saya yang terakhir di program guru penggerak dengan tema pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Kalau kita lihat di sini, saya mengambil ada poster ini tentang Sambilan News. Kalau Bapak Ibu sudah lihat ya, itu sudah merupakan majalah digital bagi sekolah kita. Singkat, saya mau cerita sedikit tentang poster ini. Selain posternya, isinya juga kemarin terakhir saya lokakarya kelima di SMA Negeri 61 Jakarta. Dan di sana juga saya memaparkan tentang program yang saya akan buat dari saya. Kebetulan saya diskusi nih dengan rekan-rekan saya di sana. Ada sekitar 4 orang. Dari 4 orang itu kita memaparkan program masing-masing, dan kebetulan dari 4 orang ini saya yang ditunjuk untuk mempresentasikan di depan teman rekan-rekan yang lainnya. Dan kebetulan saya mengangkat tema majalah digital. Dan alhamdulillah responnya dari sekolah-sekolah lain, karena dan saya tanya dari sekolah lain, ternyata sekolah lain pun belum ada, belum semua sekolah yang mempunyai majalah secara digital. Untuk majalah secara cetak aja pun belum. Dan ini terkait nanti tentang program yang akan saya buat ke depannya di sekolah ini. Nah, sebelum ke program yang saya buat, ternyata di sini di sekolah tuh ada yang namanya aset atau sumber daya yang dimiliki oleh SMP Negeri 198 Jakarta. Kalau kita suka mengeluh di sekolah ini, duh kurang nih ini, duh kurang nih itu, duh mejanya begini, duh mejanya begitu, gitu. Itu secara negatif, Bapak Ibu. Yang kita lihat sekarang boleh secara positifnya ya. Untuk program saya di sini sebenarnya modal asetnya ada 7. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, ketiga modal fisik, keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, yang ketujuh modal agama dan budaya. Sebenarnya ini sudah saya paparkan sebelumnya, tapi untuk mempersingkat, di sini saya mengambil yang paling dasar, yaitu modal manusia. Modal manusia apa aja sih? Nah, di sini modal manusianya ada guru. Kalau di SMP Negeri 198 gurunya banyak, lumayan alhamdulillah. Terdiri dari PNS, P3K, KKI, dan guru honor ya, ada. Dan itu merupakan yang menurut saya sumber dan modal yang paling utama. Karena menurut saya Bapak Ibu sekalian di sini sudah mempunyai potensi yang sangat baik. Saya cerita ke teman saya waktu-waktu lokal itu, sekolah SMP Negeri 198 ini guru-gurunya sudah punya antologi. Wah, mereka mengapresiasi itu luar biasa. Sampai ada yang tanya, dijual nggak bukunya? Sampai ada yang tanya seperti itu ke saya. Nah, dari sini juga ada modal manusianya terdiri dari siswa. Kebetulan alhamdulillah siswa-siswa kita ketika Bu Erni datang itu sudah membuat buku antologi ya Bapak Ibu, dari kelas 7, 8, dan 9. Dan itu pun saya ceritakan ketika presentasi tentang program itu tersebut. Dan alhamdulillah responnya baik, dan mereka kok bisa, bagaimana caranya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk program yang akan saya rencanakan, kebetulan kemarin saya diskusi dengan Ibu Erni, dengan kepala sekolah kita, menyangkut apa yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu, apa yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, di sini saya mengambil program dengan nama Jurnalistik Sekolah Asik. Nah, jenis programnya ini berupa ekstrakurikuler. Kebetulan
di sekolah kita belum ada ya ekstrakurikuler jurnalistik. Dan ketika saya ke sekolah lain itu sebenarnya ada SMP. Biasanya yang mengelola ekskul jurnalistik ini rata-rata SMA. Tapi ada beberapa SMP di Jakarta yang sudah mempunyai ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, saya tuh kepengennya di sekolah kita pun punya karena potensinya ada. Walaupun misalnya nih kita perlu peserta didik kita secara akademis itu tidak mumpuni bahasanya, tapi non akademisnya ini luar biasa, termasuk dalam menulis, membuat video dan sebagainya. Dan ini yang saya nanti akan pengennya tuh ada gitu, untuk mewadahi potensi para peserta didik ini. Nah, target programnya siswa-siswi SMP Negeri 1 98 Jakarta. Nah, latar belakangnya saya ambil yang paling dasar banget. Kita sudah membuat ini Bangkit Wujudkan Mimpi ya, dari kelas 7, 8, 9. Jadi sejarahnya ketika Bu Erin datang ke sini meminta guru-guru untuk membuat antologi. Selain antologi dari kelas 7, 8, 9 yang ternyata sudah dibukukan, dan Bapak Ibu juga sudah membuat antologi. Nah, itu dasarnya yang saya ambil. Kemudian Sadina News yang pertama kita sudah buat, itu cetak. Ternyata kan dari segi potensi Bapak Ibu sudah ada sebenarnya, dari segi potensi anak murid dan anak didik sebenarnya sudah ada, namun kurang digali. Yang itu yang saya lihat. Kemudian yang kemarin juga ternyata nih secara digital majalah pun bisa mengurangi biaya produksi juga, kemudian dapat disebarluaskan dengan mudah dari sekolah-sekolah lain maupun keluar sekolah. Misalnya di mana kalau saya share kemana gitu, paling tidak Sadila lama-lama dikenal. Dan alhamdulillah kalau saya kemana lagi bertemu di Lokakarya dari seluruh sekolah, alhamdulillah sekolah kita udah mulai dikenal. Karena alhamdulillah kita punya kepala sekolah yang aktif Bapak Ibu. Jadi dikenal nih, ini SMP 198 ya, kepala sekolahnya Bu Erni. Dan di situ alhamdulillah saya pun ikut bangga karena bisa kenal saya. Nah, lanjut. Selain ini potensi kita juga pernah datang nih yang gempa tuh ya. Terus dari Kaseto juga, ternyata dari mana-mana banyak juga program-program. Dan itu sebenarnya potensi Bapak Ibu, potensi yang dimiliki sekolah kita, yang kemudian lanjut ke siswa potensinya dan juga guru-guru. Walaupun pertamanya dipaksa untuk buat puisi, buat cerita, dan ternyata lama-lama pun bisa. Itu latar belakangnya. Nah, apa sih ekstrakurikuler jurnalistik sekolah? Ekskul jurnalistik merupakan wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri melalui suatu karya, baik tulisan maupun karya yang lain. Jadi di jurnalistik ini bukan cuma berupa tulisan atau karya, buku atau gimana. Dari hal kecil saja Bapak Ibu, membuat puisi, kemudian ditaruh di majalah dinding ya, mading. Kemudian ada juga dalam ekskul ini ada fotografer, dan kemarin juga diusulkan oleh Pak Yawan ada podcast kalau bahasa anak kekinian ya. Nah, pembelajaran jurnalistik di sekolah ini melatih keahlian yang dibutuhkan saat dewasa nanti. Secara khusus, ekskul jurnalistik mengembangkan kemampuan literasi, berpikir kritis, kreatif, dan keterampilan investigasi melalui wawancara dan pencarian bukti pendukung. Singkat cerita, kemarin sedikit dalam pembuatan majalah digital ada empat anak sebagai reporter dan fotografer itu sudah dibantu dengan Bu Tati, tentunya sudah punya bekal sebagai reporter dan fotografer, dan itu sebagai aset Bapak Ibu yang saya lihat untuk mengembangkan potensi peserta didik yang lainnya. Nah, divisi dalam ekskul jurnalistik sekolah ini terdiri dari divisi web sekolah atau medsos. Yang kita tahu, website sekolah kita punya, medsos sudah ada IG, ada YouTube, namun kurang dikembangkan ya Bapak Ibu. Pengennya nih Bapak Ibu, pengennya nanti websitenya atau medsosnya bisa dikelola oleh anak-anak sendiri. Jadi kita nggak perlu capek gitu Bapak Ibu.
ditanggung oleh pembinanya, guru sendiri. Kemudian ada divisi majalah sekolah. Ini berupa majalah dinding ya, yang kita tahu. Bisa juga nanti majalah dindingnya juga berupa digital. Jadi semi dari majalah sekolah. Lebih singkatnya, misalnya di minggu ini temanya tentang apa, siapa yang mau buat puisi atau poster, itu bisa nanti ditampilkan dalam bentuk majalah dinding, tapi berupa digital. Kemudian ada divisi fotografi, kemudian divisi desain dan layout. Nah, ini menyangkut tentang misalnya ada acara, anak bisa membuat poster sekolah atau apapun ya, banner atau bagaimana. Nah, ini juga sebenarnya anak-anak di sekolah kita sudah mengenal Canva, Bapak Ibu. Jadi bisa lewat Canva. Kemudian ada divisi videografi atau sinematografi. Nah, ini juga baru. Dan yang terakhir adalah divisi podcast. Nah, ini usulan dari Pak Yawan kemarin. Kalau bisa ada podcast. Nah, mungkin nanti kalau misalnya di ACC atau misal berlanjut, mungkin bisa. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Untuk prakarsa perubahan yang saya inginkan. Nah, ini adalah melatih keterampilan dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik dalam bidang literasi melalui program jurnalistik atau jurnalistik sekolah asli. Nah, tujuan dari program ini tersebut adalah mengembangkan bakat dan minat peserta didik secara internal terkait tentang literasi. Jadi tujuan dari jurnalistik ini pun menyangkut nanti ada kaitannya tentang literasi. Bagaimana mengembangkan atau meningkatkan literasi peserta didik. Yang kedua, menambah pengalaman dan kompetensi di bidang literasi. Yang ketiga, menambah pengalaman dan kompetensi di bidang literasi. Oh, ini sama. Yang keempat, memotivasi bagi warga sekolah untuk giat menghasilkan karya dan sebagai wadah kreativitas. Jadi selama ini Bu Erni sudah mewadahi kita dalam menulis antologi ya Bapak Ibu, yang tadi juga Bu Erni bilang sudah bukunya sudah keluar yang baru untuk antologi guru-guru. Diharapkan mungkin nanti ada potensi, mungkin Pak Anang bisa nulis cerpen atau novel ya Pak Anang. Amin. Nah, yang terakhir sebagai ekstrakurikuler yang dapat mewadahi minat dalam bidang jurnalistik. Nah, perumusan strategi pelaksanaan program jurnalistik atau jurnalistik sekolah asik. Ini ada yang pertama, buat pernyataan utama. Saya ambilnya dari Bagja. Kalau di CGP ini ada yang B-nya ini buat pertanyaan. Jadi di sini saya akan paparan cuma ada B sama A. Yang pertama ada B buat pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu melatih keterampilan dan mengembangkan bakat dan minat murid dalam bidang literasi? Mengapa ekstrakurikuler jurnalistik sekolah perlu ada? Nah, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut. Yang pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya mengadakan ekstrakurikuler tersebut untuk melatih dan meningkatkan keterampilan, mengembangkan bakat dan minat murid. Selain berdiskusi dengan kepala sekolah, nanti saya juga berdiskusi dengan rekan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini menyangkut ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin guru-guru bahasa Indonesia punya ilmunya tentang penulisan, tentang podcast atau sebagainya. Nah, dan yang terakhir adalah diskusi dengan tim manajemen SMP Negeri 198 Jakarta untuk mengidentifikasi hal menarik yang menumbuhkan semangat murid untuk melatih keterampilan dan mengembangkan bakat dan minat dalam bidang literasi. Rencananya, saya akan melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk menguatkan ide di tahap awal. Kemudian, aset yang kita dapat berdayakan, yang pertama modal manusianya ada kepala sekolah, kemudian ada guru mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada tim manajemen SMP Negeri 198 Jakarta, dan yang terakhir ada murid. Waktu yang diperlukan mungkin sekitar 3 hari, yang bertanggung jawab adalah saya. Nah, kemudian ada tahapan ambil pelajaran. Pertanyaannya, kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan bakat dan minat murid dalam bidang literasi? Yang kedua, apa yang membuat murid tertarik dalam ekskul jurnalistik? Yang ketiga, mana saja kebijakan sekolah yang dapat menguatkan keterampilan
dan mengembangkan bakat dan minat murid dalam bidang literasi, dan yang terakhir mencari informasi tentang program jurnalistik. Tindakan yang diperlukan, yang pertama mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan literasi murid. Yang kedua, membuat angket minat dan bakat peserta didik terkait dengan jurnalistik. Yang ketiga, berdiskusi dengan tim SMP Negeri 198 Jakarta untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan keterampilan dan mengembangkan bakat minat dalam bidang literasi. Dan yang terakhir, mencari referensi. Rencananya saya akan melakukan sesi diskusi dengan OSIS tentang hal apa saja yang dapat membuat murid tertarik dalam bidang literasi di sekolah. Mungkin di OSIS ada divisi ya untuk eskol. Kemudian melakukan sesi diskusi dengan OSIS juga tentang hal apa saja yang membuat murid tertarik. Nah, untuk aset atau kekuatannya ada kepala sekolah sebagai modal manusianya, guru, murid, dan modal fisiknya nanti bisa menggunakan ruangan kelas, sarana dan prasarana sekolah, sedangkan modal politiknya nanti dari kebijakan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan 3 hari, penanggung jawabnya saya juga. Nah, berikut saya akan tampilkan, kemarin saya sudah mewawancarai sedikit sih, jadi nggak banyak-banyak, mewawancarai tim redaksi dari siswa. Saya tanya di sana apa pesan-pesannya ketika membuat majalah tersebut, apa kesulitannya dan harapannya. Mungkin kita bisa lihat sama-sama ya Bapak Ibu.
dan beberapa siswa di sekolah kita juga ada yang menulis buku ya, Bapak Guru yang saya tahu. Nah ini juga mereka kemarin saya tanya, nah Ibu wawancara ya, gitu. Buat apa Bu? Nah kalian kan sudah bikin majalah digital nih, Ibu cuma pengen tahu gimana sih harapannya, apa kesulitannya, apa pesan dan kesannya gitu. Nah saya cerita juga gimana kalau nanti kita bikin ekskul jurnalistik. Jadi nanti yang kemarin sudah mendapatkan ilmu 4 orang ini sebagai senior nantinya yang mengimbaskan juga kepada rekan-rekannya ketika mengikuti ini. Mungkin itu juga yang saya dapat ya, respon positif dari para siswa. Nah di sini juga banyak, ada Aulia juga di sini, bukan Bu Aulia maaf, Aulia kelas 8 di sini juga. Nah mungkin singkat itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mungkin ada masukan atau saran yang mau bangun dalam program tersebut, boleh dipersilakan Bapak Ibu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin berkomentar juga boleh sebagai motivasi. Silakan. Iya, silakan. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Programnya bagus ya Bu, alhamdulillah. Jadi Sabila semakin berkibar. Nah ini satu lagi mungkin Bu Novi bisa bekerja sama untuk yang tadi yang divisi-divisi itu kan ada program mading. Nah di sini kebetulan koordinator Bahasa Indonesia adalah Bapak Alif, dan Bapak Alif ini sudah membagi-bagi untuk madingnya ya Pak Alif ya. Mading lantai 1 Ibu Ami, lantai 2 sampai lantai 4. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, itu beri masukan ya dari Bu Saida. Silakan dari Bapak Ibu yang lain atau mau ditanggapi dulu Ibu? Silakan. Nah di sini kan tadi program saya kan tadi berhubungan dengan guru-guru yang lainnya yang berkoordinasi, termasuk dari guru bahasa Indonesia. Nah yang menurut saya guru bahasa Indonesia ini sudah punya bekal nih, sudah punya ilmunya mungkin dalam penulisan atau bagaimana. Nah mungkin kalau dari situ kan kita bisa lihat sendiri kalau mading ini mungkin kalau di koordinator mungkin sama Pak Alif gitu. Nah ini juga nantinya kita akan berkolaborasi nih guru bahasa Indonesia dengan program yang saya buat dari siswa-siswa sendiri juga nanti akan berkolaborasi, mungkin per divisi nanti akan ada yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Itu mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Oh dari Pak Anang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi kondisi kesempatan tentunya tidak akan lepas, dan tanpa kita pikirkan itu akan datang tersendiri dan juga tiba-tiba. Maksud kalimat pembukaan saya adalah kita tergelitik dengan CGP, yaitu calon guru penggerak. Alhamdulillah Bapak Ibu, pemerintah sudah mewadahi tenaga potensial, yaitu di CGP yang sekarang sudah mulai angkatan ke-11. Dari situ kita juga ada keterkejutan, juga ada kaget, tapi juga ada rasa bangga, meskipun dari seusia saya tentunya hanya suatu anak-anak, kita punya potensi, tetapi dengan program guru penggerak tentunya kita membantu doa. Hal ini saya ungkapkan setelah kejadian pengalaman kehadiran Bu Novi dari awal, bukan karena kita satu mapel matematikanya, tetapi dari segi IT-nya ternyata cukup jago dan juga menghasilkan karya-karya meskipun orangnya diam. Kalau saya bilang ini matematika diam orangnya, tapi dari segi IT juga ada. Untuk guru penggerak, insya Allah untuk Bu Novi saya tergelitik dengan kemarin tiba-tiba
ada temannya Pak Yawan Wido, guru IPS itu teman saya di swasta. Waktu itu beliau desain dari GP tapi ingin ke PTT-nya. Singkat cerita, nasib berjalan baik. 2008 GPNS dan 2012-an, enggak sampai 2012 itu sudah PNS dan masuk di CGP angkatan ke-5, sekarang udah calon kepala sekolah. Artinya apa Bapak Ibu? Ini yang muda-muda ikutin saja seperti air mengalir, program apapun silakan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Allah Maha tahu kelebihan kita, kekurangan kita, pasti semua akan menjadi lancar. Sekali lagi untuk yang muda-muda silakan tetap bersemangat. Kami yang sudah mau CGP calon guru pensiun hanya bisa mendoakan. Itu saja motivasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama buat motivasi yang diberikan oleh Pak Anang. Terima kasih Pak Anang. Ya, Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ingin bertanya balik ke program jurnalistiknya atau motivasi lain, silakan Bu Desi. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya kasih kelas dulu buat adik kita, Bu Siti Novianti ya. Untuk terkait program aksi nyatanya, dan ini saya ada sedikit shock gitu ya, karena keren banget gitu loh. Terus untuk majalah saya sudah lihat, nggak membaca semua, tapi majalah yang bahasanya sama ya. Saya cuma nanya untuk majalah ini apakah bersifat rutinitas itu nanti berkala ya? Berkalanya itu rencananya jadi program kita apakah jadi bulanan atau per 2 bulan? Untuk waktunya belum itu ya Bu ya, belum kita sepakati ya, sudah ya, sudah. Terus saya cuma menanyakan satu lagi dari isi-isi itu, saya belum sempat melihat ada internal apa sih maksudnya melibatkan aktivitas OSIS ya, mungkin itu masukan ya. Jadi sebenarnya OSIS itu kan sebenarnya tuan rumahnya murid ya kalau di sekolah gitu. Jadi sebenarnya rutinitas OSIS itu justru OSIS itu ibaratnya kalau bukan itu dia jadi penopang ya untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama kesiswaan. Jadi mungkin oke lah divisi ini versi lain, cuma dalam artian bergeraknya divisi-divisi ini itu tetap dalam pantauan OSIS gitu kan. Terus sinergi antara OSIS ketika ada kegiatan-kegiatan yang bersifat momentum-momentum itu mungkin sebaiknya selalu melibatkan OSIS. Jadi saya pikir seperti itu karena OSIS sendiri dia punya legalitas itu ya Pak Anang ya. Jadi mungkin itu sedikit masukannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi atas masukannya, dan mungkin bagaimana tadi pertanyaannya apakah akan melibatkan OSIS? Baik, saya tanggapi ya. Baik, terima kasih Miss Desi untuk motivasinya dan masukannya. Kebetulan alhamdulillah dari 4 orang anak ini itu termasuk OSIS semua ya Miss Hemi ya. Itu saya bangga. Endika sebagai ketua OSIS dan Parisya juga wakil, dan keduanya juga anggota. Dan itu memang dari kelas 7 potensinya udah sangat besar nih Bu. Selain dalam pembelajaran, organisasi juga jalan. Nah, dalam kebetulan di sini kan tahapan ambil pelajarannya di sini pun saya akan melibatkan diskusi dengan OSIS. Nah, kebetulan. Nah, mungkin nanti juga setelah biasanya saya izin dulu nih sama Miss Eni gimana gitu. Nah, ini juga sih saya melibatkan OSIS dalam rencananya untuk melibatkan suara atau pemilihan dari peserta tadi. Mungkin itu tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yawan. Terima kasih. Tadi dari Miss Desi ya. Jadi izin ya. Memang rencana untuk jurnalistik ini berkala. Nah, berkalanya itu standarnya adalah 1 tahun paling tidak 2 kali. Jadi kita sudah edisi 1 dan edisi 2 ya. Dari edisi cetak kemudian ke edisi online ya.
media digital, dan ini sebuah kemajuan yang luar biasa. Itu kira-kira. Dan saya ingin menanggapi sedikit ini tentang Bu Novi. Jadi beberapa hari lalu Bu Novi minta waktu untuk hari Jumat, karena memang hari Jumat itu selain kegiatan Jumatan adalah kegiatan Jumat, yaitu ada PKMM, guru penggerak dan sebagainya. Nah, pada saat itu Bu Novi ingin menyampaikan untuk praktik baik. Nah, ketika saya tanya captionnya apa, captionnya adalah aksi nyata yang berkaitan dengan kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Saya itu masih meraba-raba ini apa kira-kira. Ternyata ketika dimunculkan adalah majalah media digital. Ini bagi saya luar biasa, Bapak Ibu. Jujur saya luar biasanya di mana, Bapak Ibu. Selain kalau seperti Bu Erni ini memang sudah begitu masuk ketemu dengan kehidupan tulis menulis, itu suatu hal yang biasa. Kemudian saya pun untuk mendapatkan sedikit ilmu jurnalistik itu selain di kampus itu saya harus bergabung di Bogor itu kurang lebih setengah bulan dengan peserta seluruh Indonesia. Toh mentoknya seperti ini gitu. Jadi ketika saya bersinergi dengan teman-teman guru di 198, ini Bu Tati juga baru menimba ilmu dari SMP 30, beberapa saat begitu masih fresh, kemudian ditularkan, kemudian saya lihat yang lain-lain ini tanpa dasar jurnalistik sama sekali, menurut saya. Seperti Bu Novi, Bu Aulia, Bu Isma, dan ternyata ketika kita tampilannya ini luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa. Dan ditambah anak-anaknya, cara menulisnya itu sudah strukturnya sudah rapi, penuturannya itu sudah penuturan jurnalistik, walaupun memang kita tidak ke arah politik ya, karena memang jurnalistik yang sifatnya future, sifat-sifat humanis itu yang saya lihat. Makanya saya katakan ini adalah sebuah berkah luar biasa. Di satu sisi kita ada ibu yang luar biasa di samping saya yang membawa kita kepada arah kemajuan. Di sisi lain teman-teman sebagai stakeholder yang bisa mendorong dan mendukung itu semua, ternyata tanpa harus basic itu pun ternyata bisa. Itulah yang kemudian saya merasa bahwa apapun, kayak apapun, ini menurut kami Bu, untuk kelanjutannya harus ini. Karena nanti kalau tidak akan terputus, apalagi ini Bu Novi sudah punya cita-cita ingin meneruskan kepada peserta didik. Oleh karena itu salutlah bagi teman-teman yang kalau Pak Anang memuji IT-nya, tapi kalau saya melihat dari sisi lain adalah proses menulisnya, yang itu tanpa dasar jurnalistik, dan yang hanya kemarin yang ditimba adalah dari Bu Tati. Tetapi apakah mungkin punya, saya tidak tahu. Tapi yang saya secara penulisan sudah bagus, dan secara kolaborasi juga sudah saya lihat semakin hari bisa semakin mumpuni. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya baru sadar bahwa CGP itu tidak melulu tentang PMM. Itu yang baru saya sadar. Jujur hari ini, detik ini saya baru sadar bahwa yang namanya CGP pun bisa membawakan seperti ini. Oleh karena itu tidak ada salahnya bahwa suatu saat Miss Desi tentang pengolahan sampah itu akan menjadi bagian dari CGP berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ewan. Sedikit dari saya, boleh Bu Novi, saya mau cerita sedikit aja pengalaman saya SMA. Ya, jadi saya sampai bikin sendiri majalahnya, buku istilahnya dulu tuh kalau pernah dengar majalah Umi. Nah itu kan serialnya ya. Nah saya tuh bikin model-model terinspirasi dari majalah itu. Waktu itu nggak ada maaf.
jurnalistik ini insya Allah programnya sukses doain ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada statement penutup dari Bu Novi, silahkan. Oke, mungkin penutup dari saya yang pastinya saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin nih, yang saya lihat di Bapak Ibu antusiasnya tinggi, alhamdulillah ya. Selain menulis, selain dapat menciptakan karya-karya gitu, insya Allah kerjasama dari beberapa guru di sini dalam mendukung peserta didik mengembangkan bakat dan minatnya, nantinya akan menjadi ladang pahala insya Allah ya Bapak Ibu. Semoga Sadila di tangan Bapak Ibu menjadi Sadila yang nantinya akan semakin berkembang dan maju. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan pahalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi